Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, ini hari Sabtu jadi udah nggak ada bintang 3 lagi. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Untuk BTC sendiri kondisinya masih nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan tadi pagi ya. Ya PR-nya bertahan di atas dari 100.000, kalau bisa bertahan di atas dari 2 support ini juga. Ya kalau itu bisa terjadi, that's good ya. Next, BTCD. Untuk BTCD mulai ada corrective movement setelah ke-reject oleh 64,58 ya. Kita lihat apakah 64,26 bisa nahan nggak sebagai support ya. Dan ya gue akan ingatkan sekali lagi ya, balance sheet lanjut lagi turun, jadi korelasinya sangat jelas ya. Saat balance sheet lanjut turun, BTCD akan menguat ya, korelasinya normalnya seperti itu. Jadi ya makanya gue waktu di zaman sini kan banyak desas-desus nih, katanya the Feds akan terus menambahkan balance sheet mereka ya. Ternyata desas-desusnya masih hanya desas-desus saja, ternyata turun lagi ya. So market bereaksi begitu. Jadi ya jangan sampai kegedean odds-nya ya. Keep it 60-40. 60-nya tentunya BTC ya, 60% BTC, 40%-nya odds ya. Jadi nggak harus semuanya BTC juga ya. Tapi jangan kebanyakan, karena yang ngebuat orang hancur di odds itu adalah karena odds-nya kebanyakan gitu ya. Oke, next kita geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana IBIT dari BlackRock akhirnya pecah juga nih ya. Inflow streak selama 31 hari pecah dan disambut dengan outflow terbesar sepanjang masa. Jadi unik ya, ini rekor inflow terpanjang sepanjang masa. Nah udah gitu disambut dengan outflow terbesar dalam satu hari ya. Kalau kita lihat di sini, outflow-nya di tanggal 30 Mei itu mencapai 430,8 juta US dollars. Wow ya, terbesar. Ya, jadi mungkin udah mulai ada yang spook nih ya. Jadi bahkan sampai level institusi pun mungkin ada yang ya kebawa gitu ya, kebawa fearful begitu. Jadi ya sebenarnya manusiawi kita tiba-tiba panik begitu. Tetapi ya tugas kita jangan sampai panik begitu ya. Dan at the end of the day yang menang adalah orang yang berpikir jangka panjang begitu ya, yang berpikir wah cuma sehari 2 hari profit berapa tuh, ujung-ujungnya ancur lagi. Ini secara spot ya. Kalau futures ya oke lah, itu boleh, kita memang ada TP-nya. Tapi kalau lu spot, wah seminggu belum profit nih, belum gede nih profitnya, wah ya hati-hati punya mentalitas seperti itu ya. Karena semakin lu mencoba nebak-nebak market ya, atau trying to time the market, ujung-ujungnya lu hancur begitu. Tapi orang yang actually have time the market ya, ya mereka akan lebih gampang profit begitu ya. Semakin lama lu di market, semakin lama lu invested in the asset gitu ya, ya akan cenderung lebih berkurang resikonya. Itu udah pernah ada penelitiannya di S&P 500, di Nasdaq dan lain-lain, di mana ya lu sebagai investor yang nggak mencoba untuk timing the market itu malah lebih profitable begitu. Tapi uniknya para investor yang kasarnya cuma passive investing, nggak terlalu dipikirin, terus jadi cicil, itu malah lebih profitable dan tidak stres begitu. Asik banget ya. Ya udah. Next kita masuk aja ke komen yang pertama dari Sebat dulu. Sumpah bener bang, di Indo kebanyakan orang tolol yang dikasih panggung. Ya pantas aja rakyat jadi makin bodoh. Ya ada benernya sih ya. Ya susah. Selama masih dikasih panggung sama lu ya, para dukun yang tebak-tebakan itu ya, semakin lu kasih profit ya akan ada dukun baru lagi dengan tebak-tebakannya lagi ya, yang akan mencoba mengulangi dukun yang sebelumnya. Begitu. Ya jadi tugasnya di lu, jangan kasih panggung. Begitu ya. Next. Oh ya, ada ini lagi. Ada ada pesan singkat dari Sato ya. Ini buat lu yang pengen dukung TCI, salah satu cara termudah, ini bukan salah satu tapi cara termudah lah untuk dukung TCI adalah dengan nge-like video. Ya itu nggak perlu nge-share, nggak perlu apa, tinggal lu buka, lu merasa terbantu dengan videonya, lu like ya. Itu bisa membantu algoritma untuk orang-orang bisa lebih gampang mendapatkan suggestion untuk video-video kita gitu ya. Oke, next dari Rico Baddah ya. Beruntung banget nemu nih channel di saat-saat lagi kritis, kena MC yang lumayan gede. Waduh ya, sampai psikologi juga kena. Nggak bisa ngatur resiko pas trading maruk. Waduh, maruk ya. Nafsuan dan hampir pensi juga dari dunia kripto. Makasih bang atas edukasinya. You're welcome ya, semoga membantu dan semoga bisa terus mengingatkan
Begitu. Kalau lo perhatiin, gue beberapa hal gue sering ulang. Ya, gue sering ulang supaya apa? Supaya nempel ke alam bawah sadar. Udah ada berapa banyak kok orang yang tadinya mau all in, mau buka posisi sembrono jadi tidak jadi. Karena inget topeng gue katanya ya. Waktu mau all in langsung inget muka gue, awas lu jangan all in. Nggak jadi. Begitu. Jadi ya semoga dengan reminder gue dari hari ke hari mengenai hal-hal yang penting ini bisa bikin lu jadi kayak ada subconscious untuk tidak melakukan ya ini trading dengan maruk, nafsuan dan lain-lain gitu ya. Next dari Ebi Maceo atau Masio ya itulah ya. Porto naik turun udah biasa. Yang membuat gua tercengang, Bang Toshi ternyata tahu Violet Evergarden. Auto ketawa saya. Terima kasih Bang Toshi dan tim selalu membuat kami tenang. You're welcome. Dan ya memang gue sebenarnya bukan cuma anime, gue memang suka nonton aja in general begitu. Jadi ya Violet ini salah satu anime yang gue lumayan suka sih. Walaupun nggak kayak tipikal anime sebenarnya ya Violet Evergarden tuh ya. Buat yang penasaran ya, yang mulai menjadi wibu mungkin ya boleh coba nonton. Tapi ya dibilang slow pace banget juga sih enggak ya. Ya udahlah buat lo yang pengen yang mulai masuk ke dalam dunia anime boleh coba nonton. Aduh malah jadi promosi ya. Oke, thank you. Ada super thanks dari The Chef ya. Wow, dengan USD nih. Berarti orang US nih kayaknya ya. Atau tinggal di US ya. Thank you. Jadi gue ingatkan lagi di TCI memang tidak ada grup VIP, tidak ada grup berbayar sama sekali. Jadi super thanks seperti ini. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, yang nge-like, yang nge-share our video itu sangat membantu perkembangan DTCI. Jadi sekali lagi thank you ya untuk The Chef ya. Next, channel ini selalu update dengan situasi dan kondisi US dan pergerakan BTC diprediksi dengan data yang valid. Great job, brother. Thank you. Ya. Ya, kita sebisa mungkin semua pakai data. Kita kasih lihat source-nya di depan muka. Supaya apa? Ya supaya fair-fairan aja. Begitu, nggak cuma pakai perasaan saya begini, saya sedang merasa begini, ya. Fuck feelings. Ya nggak it doesn't matter gitu feelings. Ya, kita semua mencoba untuk menggunakan cold hard facts, ya. Pakai data aja kadang-kadang masih bisa salah. Begitu, apalagi kalau cuma pakai perasaan. Ya kalau nggak pakai perasaan ya lu lihat sendiri aja tuh para dukun ya. Lagi bearish, kerasnya lagi bearish ngomong bearish, lagi bullish ngomong bullish ya. Ya makanya banyak yang ngikutin dukun tuh kena di pucuk belinya, selnya waktu ngedam begitu ya. Thank you sekali lagi. Next. Dari mana nih? Dari Kira Dota. Kayaknya penonton lupa nih. Kayaknya penonton lupa nih kok kata-kata terakhir channel yaitu berpikirlah jangka panjang. Ya kalau minus di BTC santai aja toh, yang dibeli aset bagus dan target Q4. Nanti juga hijau sendiri lagi, cuman masalah waktu. Waktu market fear dan turun, itulah saatnya kita buy lagi. Makanya kata Kotoshi juga jangan all in. Yes, ya jadi kembali ke SOP kawan-kawan. Benar sekali ya. Ya banyak yang mulai kebakaran jenggot ya kalau gua perhatiin ya di komen-komen. Aduh gimana nih bang, udah mulai minus sekian ya. Lu apa portonya? Kalau 70-30, 60-40 BTC jadi fondasinya ya santai saja. Begitu ya. Yang berarti mulai kepanasan nih ya. Ya mungkin kebanyakan alts, jangan-jangan coba ya introspeksi diri, apakah lu mulai kebanyakan alts, mungkin buka posisi yang terlalu over leverage ya, karena kalau lu mengikuti cara TCI ya harusnya sih nggak stres, harusnya kayak Bro Kira Dota santai saja ya kan, toh berpikirnya jangka panjang begitu ya. Oke, mantap. Next dari Dadang Abdul. Bang, gua sebenarnya selama ini mantau channel lu udah 1 bulan ini, tapi gua masih bego. Waduh, bukan bego sih sebenarnya, butuh validasi pengalaman sendiri. Dan gua masih banyakkan alt dan terjadi minus sampai 30% di alt total. Ya, itulah ya, harus siap kebanyakan alt ya pasti gini konsekuensinya ya. Tapi Bang, untuk orang-orang yang coba-coba masih memperjuangkan keberuntungan, dicoba saja. Karena pengalaman yang merubah lu ya harus merasakan sendiri. Ya, ada benernya sih ya. Guru paling efektif, guru paling hebat adalah rasa sakit ya. Rugi besar sendiri jadi ingat karena sakitnya tuh nempel ya, berbekas ya. Itulah pengalaman yang benar-benar merubah mindset lo. Pelajaran itu mahal. Ingat, pembelajaran yang benar-benar pembelajaran itu mahal. Salut sama lu Bang. One day kalau udah pulih semua, gua pasti balas budi ke lu Bang. Udah gak usah pikirin itu dulu, yang penting udah BEP dulu, udah profit dulu ya. Pesan gua semoga lu sehat terus dan konsisten mencerahkan orang-orang Bang. Nah ini gua udah happy banget ya dapet doa ya, karena ini doa tulus bukan doa basa-basi begitu ya. Kalau doa tulus tuh menurut gua akan lebih efektif begitu ya.
Please bang konsisten. Oh tenang, lu lihat sendiri deh video kita udah numpuk berapa ribu tuh, itu karena konsistensi ya. Karena video lu bakal jadi amal jariah buat lu bang, amin. Yes bener, gue setuju banget ya, ini jadi tabur tuainya gue menabur hal baik. Nanti gue akan bisa menuai hal baik, nggak harus dari sini juga, bisa dari tempat lain. Begitu, tapi ya ini dia, ini adalah tabur tuainya gue. Begitu, atau mungkin kalau ininya bahasa lu bisa juga amal jariahnya. Boleh ya, bener. Dan lu juga harus lakukan ini terus ke banyak orang dengan cara lu sendiri. Ya, kenapa gue melakukan ini? Kenapa gue buka channel? Karena gue introvert. Gue nggak suka ketemu orang baru, malas gitu vibe-nya. Ya gue nggak suka lah ketemu orang banyak. Ya maka dari itu cara untuk gue bisa membuat impact sebesar mungkin tanpa gue harus tidak nyaman adalah dengan membuat channel ini. Begitu. Jadi gue nggak usah ketemu langsung. Ya udah, orang bisa dapat manfaat tanpa harus gue langsung interaksi. Begitu. Nah, lu mungkin bisa pakai cara lu sendiri. Kalau lu extrovert, ya lu mungkin bisa langsung begitu ketemu orang. Ya tapi intinya harus kita tabur sebanyak mungkin hal baik. Gitu. Ya. Mantap. Dan ya semoga udah ya pembelajarannya cukup ya. Udah ngerasain sakitnya, nah pelan-pelan dibenerin ya. Next. Dari Turmuzi, market ini ibarat pasar Bang Toshi, terlihat jinak tapi liar. Misal dihinggap di tangan kiri, kita mau tangkap dengan tangan kanan, malah terbang, entah ke atas atau ke bawah, atau malah datar. Yes, ya memang market ini terlihat gampang ya, tapi pas waktu udah cobain sendiri pusing gitu ya, apalagi kalau tidak mau ikutin SOP gitu ya. Next dari mekanik on YouTube ya, di menit 23 di menit ke 20 menit sorry, di menit 20 lebih 3 detik ya. Ini gua banget bang, sangkut di 110 itu resisten ya, all in pula tuh kan, bener kan, sepaket kan, sepaket. Kalau lu beli resisten tuh nggak tahu kenapa udah ada kesetannya, all in begitu ya. Kenapa? Karena FOMO, takut ketinggalan ya. Newbie di kripto, beli di BTC 83 ribuan, langsung all in 5.000 USD. Wah lumayan juga ya. Kemarin TP semua di 104 ribuan. Pas pam lagi jadi FOMO. Ya memang normal sih, sering ke bawah FOMO. Nah berarti ya ini ya ada ya buktinya, memang banyak yang seperti itu ya. Waktu ngepam FOMO begitu. Nah ini makanya kenapa TP-nya itu jangan sekaligus semua. Karena kalau TP sekaligus semua akan kepancing lagi FOMO. Kalau lu nggak TP semua mungkin lu akan tetap di CA. Begitu. Nah, jadi penting TP masuk ke market dicicil, keluar pun dicicil gitu ya. Abis ini harus melatih mental dan ilmu sabar memahami market. Abis ini harus melatih mental dan ilmu sabar memahami market. Yes, bagus ya. Gak apa-apa, introspeksi diri ya. Ada kesalahan, introspeksi diri, itu yang bisa bikin kita maju. Ya, orang yang nggak bisa maju adalah orang yang tidak bisa introspeksi diri sendiri. Merasa selalu benar. Nah, itu udah paling mandek, nggak bisa ngapa-ngapain tuh kayak gitu. Ya. Sip. Next dari N-Hacker. Kalau ingin mendengarkan Bang Toshi ini, gelasmu haruslah kosong sehingga ilmu bisa diserap 100% dan menjadi berkat bagi sesama. Saya sudah membuktikan itu sendiri dan sekarang saya masih profit meskipun BTC sedang merah. Dan meskipun altcoin saya merah juga, tapi hitungannya masih untung karena porto lebih banyak di BTC. Semoga tetap sukses Bang Toshi dan tim. God bless you. God bless you too ya. Asik kan kalau sudah coba ya. Mungkin awalnya bisa orang nggak yakin, wah BTC kan kurang ngepam bla bla bla. Tapi pas sudah dicobain ya, BTC lebih berat dibandingkan dengan alts di porto lo, jadi lebih tenang, dan waktu kebanting ya lu masih tetap profit gitu ya. Mantap. Dan ini gue setuju banget ya. Setiap kita mau mendengar edukasi apapun, bukan cuma di gua ya, itu harus dikosongkan dulu gelasnya. Karena kalau gelas lu udah penuh, mau diisi nggak bisa tumpah. Begitu. Jadi kosongkan dulu gelasnya, bahkan kalau sampai akhirnya nggak kepake pun nanti udah beres, lu tahu percisnya orang ngomong apa, ya nggak kepakainya buang, yang kepakainya keep. Begitu. Itu cara terbaik. Ya, mantap. Next dari Mohzaki Badri. Suka bener gue sama analisa lu bang. Sebagai newbie gue sangat terbantu dan menenangkan. Yang sebelumnya bodoh dan goblok. Aduh, bodoh dan goblok dalam mengarungi market ini. Semoga sehat terus lu dan keluarga. Amin ya. Serta dilimpahkan rezekinya. Amin juga. Salam tabur tuai. Mantap. Salam tabur tuai juga ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan lu dari nggak tahu jadi tahu, itu bukan dari bodoh goblok ya. Bodoh goblok itu apa? Udah tahu, dikasih tahu ngeyel, udah dikasih datanya, dibilang nih lu salah di sini. Enggak. Nah itu bodoh goblok. Tapi kalau cuma nggak tahu, ya memang belum tahu aja namanya kalau seperti itu ya.
Udah, mantap ya. Semoga makin profitable ya. Kayaknya beres ya. Oke, beres. Itu kurang lebih ya untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Dan yang paling mudah adalah dengan nge-like. Ya itu gampang banget. Lu nonton, merasa ada manfaatnya, like. Ya itu udah paling gampang. Ya. Udah lu bisa share ke teman-teman lu. Atau lu juga bisa menggunakan link referensi kita di bawah. Ya. Nah, selanjutnya kita sponsor ya. Sponsor kita hari ini adalah Wallby. Ya, jadi Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Jadi ini lebih cocok untuk intermediate sampai advance ya. Buat yang newbie, spot dulu aja. Pelan-pelan ya. Udah lancar TA-nya, fundamental udah ngerti, baru boleh coba futures. Gua sarankan demo dulu. Demo udah lancar, baru depo gitu ya. Nah, untuk si Wallby ini uniknya apa? Uniknya dia itu ada AI. Nah, AI ini kita bisa pakai untuk membuka posisi. Udah lengkap dengan TPSL-nya. Keuntungannya apa? Ya enak, gampang, dan bisa disesuaikan dengan risk profile lu. Ada misalkan yang sangat konservatif nih, low risk dan hanya BTC saja. Atau misalkan low risk dengan top altcoins. Jadi bermacam-macam jenis ya. Keuntungannya seperti itu. Mudah, yang mudah untuk dipakai dan ada TPSL-nya. Kerugiannya apa? Ya kerugiannya kita nggak tahu SOP-nya seperti apa. SOP-nya sesuai dengan AI-nya saja. Nah, jadi buat lu mungkin ngerasa, bang, gue lebih mendingan trading futures manual bang, pakai SOP gue sendiri. Bisa, tinggal lu klik terminal and then trade seperti biasa juga bisa ya. Nah, buat lu yang pecinta memes ya, walaupun tetap harus hati-hati ya, jangan kegedean ya. Untuk memes sendiri ada juga di meme poolnya Wallby. Di sini basically lu kerasa kayak jadi trade di DEX tanpa harus keribetan dari DEX itu sendiri, harus set up wallet dan seterusnya, nggak perlu. Di sini tinggal buka account and then lu bisa mendapatkan berbagai macam memes yang ini sebenarnya lebih memes yang ada di Solana kalau gue perhatiin ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk hari untuk Wallby. Dan nih satu lagi gue jadi lupa ya, untuk di Wallby sendiri mereka itu ada rebate voucher. Jadi rebate voucher itu biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade jadi berapa? Jadi 250. Dari 100 USDT menjadi 250. Ini bentuknya rebate voucher ya, bukan lo bisa WD. Tapi sekali lagi, untuk rebate voucher. Nah, buat lo yang tertarik, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan mulai trade di Wallby. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP, posisi short kita kena target TP. Ya, terutama buat yang agresif ya. Target TP-nya kan di angka 2,0936 dan kena hari ini ya. Kemarin belum, nyaris, tapi ya ternyata kenanya hari ini. Dan profitnya nggak main-main ya, 7,87%. Asik ya. Itu untuk setup futuresnya udah beres ya. Nah, besok ada potensi bisa long nih. Tapi ya kita lihat XRP di close-nya mana. Kalau di atas dari struktur ini berarti ada setup long ya. Spotnya ada di angka 2,09361 itu dulu deh ya, sisanya masih jauh soalnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk XRP ya secara spot dan futuresnya. Next kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB nih, retest 1, retest 2. Posisi long kita dalam keadaan minus ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau gua sih fair-fairan aja. Ya kalau lagi minus, profit ya. Ya kalau gue sih ya nggak ada ininya, gue nggak ada insentif buat ditutup-tutupi ya, orang gue nggak buka kelas kok. Ya, nah posisi long ini kita lihat besok jam 7 pagi. Kalau besok jam 7 pagi daily closing di bawah dari 664,20 ya berarti cut loss gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 650,084 dan di MA 200 ya, satu lagi MA 50 boleh lah ya. Next Cardano. Untuk Cardano juga dalam kondisi yang sama nih ya. Retest 1, retest 2 lagi minus sekarang. Ya kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya di atas dari 0,6825 ya berarti selamat. Kalau di bawah cut loss ya. Jadi buat lu yang pegang BNB dan Cardano ya, kalau lu sama-sama punya posisi long ya mungkin boleh pasang wackernya jam 7 pagi ya. Dicek tuh ya daily close-nya gimana, di atas atau di bawah. Kalau di bawah ya berarti cut loss ya. Spotnya ada di angka 0,6825, 0,630722, dan 0,61134 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Tuh diingetin lagi tadi di komen ya.
Berpikirlah jangka panjang, jangan punya mindset yang aneh-aneh gitu. Saya sehari pengen untung 100%. Oh ya boleh ya, tapi siap nggak rugi juga 100%. Ya kalau siap monggo ya. Karena kalau mencari untung 100% harus siap juga dengan hilang semua. Kayak gitu ya. Oke, yang terakhir ya salam tabur tuai seperti biasa ya. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.